Oke Kak, lanjut saja. Ya, Dapat nih poinnya bahwa ya, hadirnya platform belajar pemilu ini karena ya, keterbatasan literatur, ya. tempat ruang belajar, yang ini Hmm. diperuntukkan tidak hanya penyelenggara, tapi baik pemilih maupun pesertanya juga, Kak, Ya, agar ya, konteks paham tentang kepemiluan. ya, Nah, ini Kak, misal Kak, selesai pemilu Kak, kan kita juga apa sebagai akademisi kesehatan dan praktisi demokrasi, itu nanti belajar pemilu ini apakah hanya sebatas konten ataukah nanti uh, akan dibawa kemana nanti Kak? Uh, uh, adakah langkah-langkah yang akan dibawa Kak selain konten dari belajar pemilu? ya. Jadi kan belajar pemilu ini itu roadmap-nya itu sudah ada sebetulnya. Jadi kami sudah ada roadmap, sudah ada peta target-target seperti apa ke depan. Jadi kan eh, bela- belajar demokrasi itu kami bahasakan dalam bahasa sederhananya belajar pemilu itu bukan hanya soal kita yang penyelenggara pemilu, kita yang sudah berhak datang ke TPS untuk memilih, atau teman-teman yang menjadi peserta, jadi caleg, jadi calon dan seterusnya. Tetapi menurut saya kegelisahan tadi kayak money politik, black campaign dan seterusnya itu harusnya disosialisasikan sejak dini. Jadi salah satu poinnya adalah kita harus memberikan pembelajaran demokrasi, bagaimana jadi eh, apa namanya demokrasi yang berkualitas itu, demokrasi yang berintegritas itu harus diajarkan sejak dini. Iya, harus Iya, diajarkan sejak dini. Itu kan bisa masuk melalui sekolah-sekolah, bahkan kalau perlu lewat mulai dari tingkatan TK. Iya, bahkan mulai dari berarti tingkatan TK sudah harus diajar ini, sudah dikenalkan ke adik-adik kita itu untuk proses demokrasi. Untuk tingkatan SD misalnya, contoh sederhana, pemilihan ketua kelas. Itu kan paling banyak hanya ditunjuk saja siapa yang paling dominan di kelasnya, dia ditunjuk jadi ketua kelas. Itu kan tidak demokratis kalau saya. Itu kan harusnya kita masuk ke situ, diskusi dengan para guru, memangku kebijakan yang berkaitan dengan dunia pendidikan. Kalau saya sih proses demokrasi ini harus diajarkan, harus dielaborasi sejak awal. Iya, berarti jika belajar pemilu ini tidak hanya diperuntukkan pada saat proses pemilu saja, iya, tapi betul. selama-lamanya. Iya, Tadi kita sampaikan nah, bahwa sejak dini pun proses demokrasi itu sudah diajarkan. iya, Nanti tinggal iya, mungkin metodenya aja mungkin Kak. Metodenya aja mungkin ketika konstituen anak-anak anak-anak TK SD seperti apa cara iya, penyampaiannya. iya, Artinya belajar pemilu ini akan menjadi suatu laboratorium Kak iya, untuk iya, setiap apa namanya konteks apa namanya konteks yang terjadi Kak. iya, Konteks yang terjadi terkait proses demokrasi Kak. Artinya demokrasi ini kan hadir sejak 1955 sampai 2024 nanti Kak dan seterusnya. Artinya belajar pemilu ini tidak selesai dan tidak hanya sebatas pada saat momentum pemilu, tapi iya, selama-lamanya Kak. iya. Kita Apakah berharapnya, iya. apakah ini akan bisa dibawa ke ranah akademik Kak sebagai suatu mungkin semacam tambahan kurikulum atau seperti apa Kak ke depannya Ya, mungkin? ya, kami berharapnya seperti itu. Jadi kalau memang di awal belajar pemilu itu di awal ya murni memang kegelisahan pribadi dan dikerjakan secara pribadi.
Tetapi kan kesini dan seterusnya itu kan ini belajar pemilu itu menjadi wadah bagi teman-teman yang mau berkolaborasi dengan kami. Jadi belajar pemilu bukan milik satu orang. Belajar pemilu ini wadah bersama, kita belajar bersama, berproses bersama, apapun latar belakang profesi dan pendidikan kita, itu apalagi kalau mau masuk di wilayah akademik, itu lebih luas lagi saya kira. Jadi sangat-sangat memungkinkan, dan ini tidak bisa dibatasi hanya dengan momentum pemilu saja. Ya, tidak dibatasi dengan itu. Jadi proses demokrasi itu sangat panjang sejarahnya. Bahkan kalau misalnya kita pelajari sejarah, misalnya sejarah kerajaan di Goa, itu kan ada istilahnya Tumai Lalan Toa, Tumai Lalan Lolo, dan seterusnya. Kemudian ada Pacalaya dan seterusnya. Itu kalau kita pelajari secara lebih detail, itu sebetulnya ada proses demokrasi loh di situ. Ya, di kerajaan Goa itu misalnya ada proses demokrasi di situ. Ya, itu kan bisa kita kenalkan ke apa namanya, ke siswa, baik di adik-adik kita di tingkatan TK, SD, SMP, SMA dan seterusnya, kemudian lebih luas lagi di akademik, di kampus dan seterusnya. Jadi proses demokrasi ini terlalu luas untuk kami garap sendiri. Seperti itu. Masih iya. terlalu luas cakupannya. Iya, Berarti masih sangat luas. Ya. artinya sejalan dengan belajar pemilu yang mungkin sudah setahun ya Kak hadirnya, Setahun. Ya. setahun kemudian akan dilibatkan mungkin segala stakeholder, dan saya tadi Ya. sempat sampaikan bahwa akan masuk di ranah ruang-ruang akademik mulai tingkat yang paling dini sejak Ya. TK, SD, SMP, bahkan SMA terkait demokrasi, belajar pemilu. Itu Kak, apa sih yang menjadi sebenarnya ini Kak, yang jadi tanda tanya bahwa ada yang hilang dengan suatu demokrasi kita Kak, terkait adab pemilu sendiri. Apakah memang di dalam regulasi itu tidak ada yang membahas tentang adab? Karena memang demokrasi itu adalah suatu proses untuk mendapatkan kekuasaan Kak. Ya. Proses mendapatkan kekuasaan, tapi konteks ini yang biasa dilupa Kak. Itu kenapa Kak di dalam proses demokrasi? Kalau bahasa adab kalau di kepemiluan itu diistilahkan kode etik ya. Jadi istilahkan dengan kode etik. Nah, itu ada, bahkan ada lembaga penyelenggara pemilu itu kan ada 3. Ada KPU, ada Bawaslu, dan ada DKPP, Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Nah, berkaitan tadi dengan kode etik, itu ditangani oleh Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Jadi dibahas juga terkait itu, malah ada pasal-pasalnya, ya, dan itu jelas. Ya, itu jelas. Jadi tahu tidak, saya 5 tahun terakhir itu jarang sekali pergi di warkop karena ada adab di situ, ada kode etik yang mengatur misalnya bagaimana menjaga jarak yang sama dengan semua teman-teman partai misalnya. Itu ada di sini, jadi atur semua. Iya. Jadi bukan menjaga jarak ya, bukan menjaga jarak, menjaga kedekatan yang sama. Ya, jadi kita artinya lebih baik mencegah ya Kak daripada mengobati, mungkin bahasa mencegah itu tidak datang. Iya, jadi kami harus memperlakukan sama seperti itu. Makanya kode etiknya itu sangat detail, itu dibahas, dijelaskan, dibahas aturannya, sehingga kalau tadi Kak Ube mengatakan persoalan adabnya, itu dijelaskan, itu malah ada aturan tersendiri terkait dengan itu. Ya, jadi ada pelanggarannya dan seterusnya. Ya, tetapi itu tadi kegelisahan saya itu adalah misalnya contoh kecil saja ya Kak Ube, money politik. Orang kan akhirnya ada sampai istilah ambil uangnya, jangan pilih orangnya. Kalau menurut saya itu sudah
sudah rusak itu kalau saya. Iya, Iya, sudah betul, rusak betul. Saya, kalau saya itu. Iya, hmm, demokrasi kita itu sudah rusak kalau begitu itu. Jadi kami malah berpikir, berarti proses demokrasi ini, bagaimana demokrasi yang berintegritas, berkualitas, itu dimulai dari dini, dari dini. iya, Jadi kita harus ajarkan demokrasi yang berintegritas, itu mulai dari tingkatan pendidikan yang paling bawah. Ya kan integritas ini sebetulnya kan kejujuran. benar, Ya, benar, benar. bagaimana orang jujur itu dulu. Iya, jadi kalau di SD saja kita masih harus menyontek, memang susah kita berintegritas ini. Ya, Iya, seperti itu. nah, begini Kak, cocok menyambung dari itu Kak. Kenapa harus Ya, sejak dini? Karena melihat juga ya, apa namanya, jumlah DPT kan sekarang kita lebih 50% Kak, kalangan pemuda. Khususnya ya, pemilih pemula ini Kak. Pemilih ya, betul. pemula karena tidak ada edukasi dasar yang dia peroleh ketika bangku, artinya sebelum dia menginjak usia untuk hak memilih, Ya, sehingga tidak ada bayangannya seperti apa ya, demokrasi itu. ya.